Ternyata Pak Li memberitahukan kalau kekacauan itu disebabkan oleh virus buatannya. Dan Jaik menanyakan kenapa ia berbuat demikian. Beralih ke tempat lain, Hisu melahirkan bayinya di sebuah toilet. Dan keadaan darurat telah diumumkan. Semua polisi diharap agar segera berkumpul. Lalu Chongsan yang didorong zombie, ia berhasil meraih tali hingga ia bisa selamat. Di sana juga ada Suhyok yang hendak pergi ke tempat mereka. Karena ada zombie yang bergelantungan di kaki Chongsan, Suhyok berniat akan membantunya dan ia pun ikut bergelantungan di tali yang sama. Akhirnya mereka berdua selamat dan lagi-lagi si Nayan kembali membuat ulah. Ia berdebat dengan Gyeongsu dan memanggilnya si anak bansos. Ibu Park melerai pertikaian mereka dan ia menasihati keduanya. Sekarang semuanya sedang berharap-harap cemas karena bantuan yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba. Untungnya di sana ada sebuah komputer dan mereka akan mencoba mencari bantuan lagi. Di tempat lain, hampir saja Hisu tertabrak mobil yang oleng dan rupanya di dalam mobil itu ada suster rumah sakit yang sudah menjadi zombie. Kemudian Hisu kembali untuk mengambil bayinya dan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sesuatu yang membentur kaca. Chongsan pun menghampiri itu untuk mengeceknya, dan rupanya ada seorang zombie yang bergelantung di tali itu. Dengan segera Chongsan berusaha menjatuhkan si zombie, dan ia dibantu oleh teman-temannya. Setelah si zombie jatuh, tiba-tiba hidung Gyeongsu mimisan. Dan ternyata tim penyelamat bukanlah pergi ke sekolah, melainkan ia ke balai kota. Entah bagaimana ceritanya bisa ada yang terkena virus di sana. Saat mereka sedang menyumpal mulut si zombie, ada salah satu petugas yang terkena gigitan. Lalu ada pesan darurat dari pusat bahwa sedang terjadi bencana level 3. Kemudian Gyeongsu dicurigai bahwa ia akan menjadi zombie, padahal ia hanya terkena hantaman gagang pel oleh Suhyok. Nayan terus memojokkan Gyeongsu. Ia mengatakan bahwa Isak juga mimisan sebelum menjadi zombie, dan tangan Gyeongsu yang tergores oleh komputer itu menjadi kecurigaan Nayan. Chongsan pun melihat lukanya dan sekarang mereka percaya kalau Gyeongsu tidak digigit. Daesu pun menyuruh Nayan untuk meminta maaf kepada Gyeongsu, tapi ia tetap kekeh kalau Gyeongsu sudah terinfeksi. Chongsan pun membela Gyeongsu dan teman-temannya yang lain pun ikut membelanya. Lalu Ibu Park mencoba menenangkan situasi agar tidak ada kecurigaan. Ia menyuruh Gyeongsu untuk diam di ruang rekaman selama 10 menit. Dan jika tidak terjadi apa-apa, Ibu Park menyuruh Nayan untuk meminta maaf kepada Gyeongsu. Karena sudah terlanjur marah, Gyeongsu berniat akan diam di ruangan itu selama 1 jam. Dan di tempat lain, si Raymond Kuina mengorbankan orang lain untuk keselamatan dirinya sendiri. Lalu, Chongsan berusaha menghibur Onju yang baru saja kehilangan sahabatnya. Beralih ke restoran. Ayah Chongsan izin pergi ke suatu tempat, dan sang istri ia menjadi khawatir setelah melihat sebuah berita. Ia pun berniat akan pergi ke sekolah putranya. Kini Nam Soju mendapat info kalau ada virus yang melanda kota dan penyebarannya lewat sebuah gigitan. Untuk sementara hanya itu info yang bisa didapat. Tak berselang lama, anggota yang tergigit berubah menjadi zombie dan dengan sigap Nam Soju langsung mengamankannya. Sementara itu di tengah kota terjadi bentrok antara zombie dan kepolisian. Ibu Chongsan yang akan melewati jalan itu dengan terpaksa ia harus mencari jalan lain. Dan saat di perjalanan ia hampir saja menabrak Hisu. Lalu para zombie pun datang. Kembali ke sekolah, Chongsan membujuk temannya untuk segera keluar karena sudah 30 menit. Ibu Park juga mencoba membujuknya, namun Gyeongsu akan menunggu sampai 1 jam. Jimin yang merasa kesal kepada Nayan, ia menyalahkan Nayan karena ulahnya lah Gyeongsu berada di dalam sana. Ibu Park pun turun tangan. Kali ini ia meminta Nayan untuk menempati janjinya, yaitu meminta maaf. Dengan raut wajahnya yang asam, Nayan pun masuk ke dalam. Teman-temannya tidak menyangka kalau Nayan akan melakukannya. Dengan berbasa basi, Nayan menanyakan keadaan Gyeongsu serta mengelapi lukanya. Lagi-lagi ia mengatai Gyeongsu dengan si bansos dan merendahkannya. Kali ini Ibu Park marah kepada Nayan dan Jimin yang sudah enak lihat mukanya menyuruh Nayan untuk pergi dari tempat itu. Kemudian Nayan menunjukkan bahwa kecurigaannya kepada Gyeongsu adalah benar. Jadi sel-sel yang kuat akan menyerang sel-sel yang lemah. Virus itu ditentukan oleh keinginan bertahan hidup.
Kini semua orang menjadi takut kepada Gyeongsu. Dan Chongsan ia nampak tak percaya temannya akan menjadi zombie. Nayan yang memang membenci Gyeongsu, ia terus meminta Gyeongsu untuk segera pergi. Dan Gyeongsu yang sadar diri, ia berniat akan pergi, akan tetapi keburu menjadi zombie. Dan berusaha menyerang teman-temannya. Namun Chongsan memancingnya hingga Gyeongsu terjatuh keluar. Di tempat lain, Hisu yang sudah tergigit, ia berusaha mencari tempat aman untuk anaknya. Bahkan ia mengikat tangannya di pintu agar jika ia berubah, ia tidak melukai anaknya. Lalu Nam Soju sempat dimarahi oleh ibu dewan karena helikopter penyelamat tak kunjung tiba. Kemudian Nam Soju pun mencari tahu keadaan SMA tempat putrinya sekolah. Beralih ke sekolah. Nayan si merasa yang paling benar, ia merasa bangga kalau tebakannya benar. Lalu Namra yang sudah geram akan tingkahnya, ia memberitahukan kalau tadi ia melihat perbuatan Nayan. Jadi saat yang lain sedang mengamati Gyeongsu, Nayan seperti menyeka darah yang ada di tongkat, dan ia mengusapkannya kepada luka Gyeongsu. Jika dugaan Namra benar, maka Nayan telah membunuh Gyeongsu. Untuk mengujinya, Namra meminta Nayan menyeka lukanya sendiri dengan sapu tangan itu. Akan tetapi Nayan tidak berani melakukannya, dan Nayan si keras kepala, ia selalu merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Gyeongsu, dan Chongsan yang marah ia mendorongnya. Lalu dengan terpaksa Nayan pun pergi dari tempat itu. Ibu Pak yang bersedih, ia meminta agar murid-muridnya tidak mati dan membunuh orang lain. Lalu ia pun menyusul Nayan keluar. Nayan yang akan diserang zombie, ia diselamatkan oleh Ibu Pak. Beralih ke seorang YouTuber yang sedang membuat vlog. Rencananya ia akan mengungkap rumor zombie di kota Hyosan. Ia pun memperlihatkan kondisi di perbatasan kota. Karena situasinya macet parah, si YouTuber ini memutuskan jalan kaki untuk menghindari pemeriksaan. Selain itu, ia menunjukkan peralatan yang ia bawa jika seandainya rumor itu memang benar. Pada malam harinya, ia benar-benar merasakan kengerian di kota itu. Beralih ke Ibu Chongsan, si ibu tetap nekat pergi ke sekolah. Ia melihat ada Gyeongsu, lalu ia pun menghampirinya. Karena ketidaktahuannya itu, si ibu menjadi korban zombie selanjutnya. Lalu, sekarang Onju yang akan menghibur Chongsan, bahwa ia juga merasakan apa yang sedang Chongsan rasakan. Selain itu, mereka juga mengkhawatirkan keluarganya masing-masing. Dan jika semuanya sudah berakhir, Chongsan mengajak Onju untuk makan ayam goreng buatan ibunya. Setelah itu, menurut Chongsan, ia tidak mendengar teriakan dari Nayan. Begitu juga dengan Ibu Park. Daesu juga berpikir sama. Mungkin mereka belum mati, dan teman-temannya juga sepemikiran. Akan tetapi Jimin menanyakan apakah Nayan pantas hidup setelah apa yang ia perbuat, dan ia pergi juga atas kehendaknya sendiri. Ibu Park juga demikian. Ia bersikap seolah-olah merekalah yang salah. Lalu Suhyuk yang kebelet ingin kencing, ia menanyakan kepada teman-temannya apakah tidak ada yang ingin ke kamar kecil. Beralih ke NG, ia sudah menduga kalau tidak ada yang peduli kepada sekolahnya. Kalaupun ia pasti akan datang tim penyelamat. Semuanya kebingungan karena tidak bisa pergi kemana-mana, sementara itu ada hajat yang harus diselesaikan. Daesu mempunyai ide bagaimana kalau mereka melakukannya lewat jendela, dan menurut teman-temannya itu adalah ide yang sangat bodoh. Lalu Onju teringat perkataan ayahnya bahwa saat terjebak mereka harus memisahkan tempat tidur dan kamar kecil. Nam Soju pun mendapat info kalau helikopternya akan dikirim pada esok hari dan mereka harus bermalam di sana. Lalu Onju membagi tugas kepada teman-temannya untuk membuat toilet darurat dan ayahnya juga ia sedang membuat hal yang sama. Setelah itu Namra berpendapat setelah mengamati sekitar sepertinya tidak akan ada tim penyelamat yang datang. Tetapi menurut Onju mereka harus menunggu tim penyelamat dan apa boleh buat mereka akan mencoba menunggu sampai esok hari. Di tempat lain Nam Soju dimarahi oleh ibu dewan karena Nam Soju izin untuk pergi dulu karena urusan pribadi, namun ia tidak mendapat izin darinya. Setelah mengatakan apa alasannya, Nam Soju diberi pengertian kalau sekarang orang seperti mereka sedang dihadapkan situasi yang sangat sulit, karena mereka harus menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya dan itu bukan hanya mereka yang mereka sayangi.
Kembali ke sekolah, si Reman mencoba pergi dari tempat itu, namun ia dipaksa masuk ke dalam sekolah dan ia berhasil membunuh beberapa zombie. Di dalam toilet, Mijin berniat akan pergi dari sana, namun teman-temannya tidak setuju karena hari sudah gelap. Mijin pun malah berdebat dengan Hari dan ia dipisahkan oleh temannya yang lain. Kembali ke si vlogger, ia menyesali karena telah melakukan tindakan bodoh dan ia harap ada tim penyelamat yang datang. Untuk menunggunya, ia akan bersembunyi di tempat yang aman, akan tetapi tidak ada tempat yang aman di kota itu. Jae-ik kembali ke kantor dan memberitahukan situasi mengerikan yang sedang terjadi, dan ia memarahi Pak Lee kenapa ia melakukan semua ini. Jadi semua ini bermula dari Jinsu yang selalu dibully temannya, dan Pak Lee baru mengetahui setelah Jinsu mencoba melakukan bunuh diri. Saat ia harap bisa memperbaikinya, si korban yang ditekan mengiyakan kalau itu hanya sebuah candaan. Untuk diproses hukum pun rasanya teramat sulit karena mereka masih di bawah umur. Begitu juga dengan pihak sekolah, hanya dengan meminta maaf dan berjanji takkan mengulanginya lagi, itu semua sudah cukup. Meskipun sudah dipindahkan sekolah, Reman itu selalu mencari dan membulinya. Lee yang sudah terlampau marah, ia menyuruh anaknya untuk melawan meskipun ia harus mati. Saat Lee baru sadar bahwa mereka hidup dalam sistem pemaksaan, orang seperti mereka tidak bisa mengubah sistem itu. Hingga ia memutuskan untuk mengubah putranya. Lee hanya ingin menyelamatkan putranya, namun Lee telah menghukum semuanya. Jae-ik pun marah dan ia menanyakan di mana obat penawarnya, dan Lee mengatakan tidak ada penawar untuk itu. Lalu para polisi mengevakuasi semuanya, dan tiba-tiba segerombolan zombie datang. Dengan seketika orang-orang yang terkena gigitan menjadi zombie. Karena situasi tidak terkendali, Pak Lee meminta Jae-ik untuk mengambil laptopnya yang ada di sekolah. Karena penyelesaiannya ada di dalam laptop itu. Pak Lee pun menahan para zombie agar Jae-ik bisa pergi. Dengan segera Jae-ik pergi dari sana bersama dengan satu rekannya. Jae-ik pun memberitahukan rencananya, karena jika ia mati maka rekannya itu bisa memberitahukan yang lainnya. Kembali ke sekolah, bantuan yang ditunggu tidak kunjung tiba. Sebelum mereka pergi dari sana, Hari berniat akan mencari adiknya terlebih dahulu. Kemudian, Onju dan teman-temannya memikirkan langkah apa yang harus mereka ambil, menunggu atau segera pergi dari sana. Chong-san pun memiliki ide. Untuk mengetahui informasi, mereka harus mencari ponsel ke ruang guru. Teman Enji baru menyadari kalau video Enji akan diupload ke media sosial jam 9 hari itu. Enji menjadi panik dan ia berniat akan kembali bunuh diri. Namun jika ia mati pun video itu akan tetap terunggah. Kemudian Enji berniat akan mencari ponselnya dan menghapus video itu. Lalu Chong-san dan Soo-hyuk pergi mencari ponsel. Di dalam perjalanan, Chong-san menanyakan apakah Soo-hyuk akan memacari Onju. Soo-hyuk pun meminta pendapatnya apakah ia boleh memacarinya. Lalu Enji tertangkap oleh para zombie, namun ia tidak langsung berubah. Dan Chong-san juga Soo-hyuk berhasil masuk ke dalam ruang guru. Di sana ada Enji yang sedang menghancurkan semua ponsel yang ada. Saat Chong-san akan membawa satu dari ponsel itu, Enji mengetahuinya lalu ia menyerang Chong-san. HP yang Chong-san bawa pun ternyata mati. Dengan terpaksa ia harus mencarinya lagi. Karena situasi mulai memburuk, Chong-san dan Soo-hyuk harus terpisahkan. Beralih ke si Reman Guinam. Pak Kepsek yang ada di sana, ia meminta Guinam membawa mobil miliknya ke sana. Namun Guinam menolaknya dan keadaan mulai menegang dikala mereka malah berebut pisau. Di tempat lain, Nam Soju beserta yang lainnya mereka berusaha menahan para zombie agar mereka bisa pergi ke rooftop. Karena pintunya terkunci, dengan terpaksa Nam Soju harus menahan para zombie sendirian. Ia pun terdesak dan hampir saja terkena gigitan si zombie. Untungnya mereka semua selamat dan helikopter pun datang. Di tempat lain, Chong-san kepayahan menghindari serangan para zombie, dan ia pun dipaksa masuk ke kantor Pak Kepsek. Di sana Guinam sedang mengikat Pak Kepsek, dan Guinam meminta bantuan Chong-san. Chong-san yang tidak suka dengan perilaku Guinam, ia merekam kejadian itu. Mereka berdua malah berdebat dan Pak Kepsek yang akan lari ia dibunuh oleh Guinam. Lalu Guinam meminta ponsel itu, dan Chong-san yang akan dihajar olehnya ia berusaha menghindari.
Kemudian Chongsan yang berusaha lari, ia dilempari pisau oleh Guinam. Lalu film pun bersambung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.